Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Ya, pun. Yang terhormat kepada Ibu Dayurika Perdana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang berjudul PKM Proposal dengan Brand Yum Yums. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama, saya sendiri, Debbie Elisa Prasasti, dengan NPM 21130535158, selaku moderator dan pemateri 2. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya, kepada Ella, disilakan. Baik, terima kasih. Moderator, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ella Septiani, NPM 211305430 sebagai pemateri kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, kepada Novita, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Anggarwati dengan NPM 21130532200 sebagai pemateri ketiga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya kepada Andini, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Andini Putri Oktaviana, NPM 211305316 sebagai pemateri keempat. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri yang selanjutnya, kepada Dava, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dava Siva Nabila dengan nomor NPM 21530530016. Di sini saya bertugas sebagai pemateri kelima. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri yang selanjutnya yaitu kepada Fauriza, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Fauriza Agustina dengan NPM 21530530004 sebagai pemateri ke-6. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri yang selanjutnya kepada Mutia, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muti Amal 5 dengan NPM 213053284 sebagai pemateri ke-7. Saya kembalikan pada moderator. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ella Septiani. Kepada Ella, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Produk yang kami ciptakan yaitu tentang cheese roll and banana cheese roll, di mana adanya peningkatan nilai guna dan hasil sumber daya alam yang berupa sebuah buah pisang dan hasil olahan sumber daya alam yang berupa hewani dan berupa keju menjadi olahan camilan sehat dan bergizi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai latar belakang dari brand kami. Yang pertama itu latar belakangnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya yang melimpah. Indonesia juga merupakan negara yang berlimpah bahan pangannya dari hasil pengolahan sumber daya alam. Pisang merupakan hasil dari sumber daya alam di Indonesia. Kasih Jadi pada tahun 2006 menjelaskan bahwa pisang merupakan salah satu bahan pangan yang mampu meningkatkan gizi masyarakat. Hal demikian dikarenakan
Pisang mengandung kandungan gula yang lengkap yaitu glukosa, surkosa, dan fruktosa. Sedangkan vitaminnya yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin B6, vitamin C, magnesium, besi, dan seng. Keju merupakan hasil olahan dari produk susu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya kepada Novita, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu latar belakang. Keju merupakan satu-satunya bahan pangan yang mempunyai daya simpan yang baik dan kaya akan protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, riboflavin, dan berbagai jenis vitamin kecuali vitamin C yang mengalami kerusakan saat pengolahan. Dengan demikian, adanya pengolahan dua produk utama ini, yaitu keju dan pisang, diharapkan dapat memanfaatkan hasil dan bahan pangan dari sumber daya yang telah tersedia, serta dapat menambah nilai gizi bagi konsumen sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen tersebut. Selain itu, perpaduan kulit lumpia yang mengandung karbohidrat dari tepung tapioka dapat melengkapi kebutuhan nilai gizi konsumen sehingga membantu melengkapi kebutuhan energi harian. Selanjutnya. Nah, dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, keju kaya akan protein hewani, pisang kaya akan vitamin dan serat, serta kulit lumpia kaya akan karbohidrat. Yang kedua yaitu banyak masyarakat mengkonsumsi keju, pisang, dan kulit lumpia. Rumusan masalah yang ketiga yaitu penyajian produk yang kreatif dan ramah lingkungan. Dan yang keempat yaitu olahan camilan kekinian yang dapat mencukupi kebutuhan energi harian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya kepada Andini, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang tujuan program diadakannya PKM kewirausahaan ini. Yang pertama, mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Jiwa kewirausahaan itu yang berupa berani mengambil resiko, memiliki kreativitas, selalu mencari peluang, memiliki rasa tanggung jawab, dan masih banyak lainnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menciptakan produk berupa camilan kekinian dengan menekankan pemanfaatan sumber daya alam, kreativitas, dan kebutuhan nilai gizi harian. Kemudian tujuan yang ketiga, sebagai alternatif bagi anak-anak dan remaja yang kurang menyukai keju dan pisang, sehingga dengan adanya Cisrol dan Banana Cisrol ini, bagi orang-orang yang tidak suka, itu akan lebih tertarik karena dengan bentuknya dan varian rasanya yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Kemudian, luaran yang diharapkan dari program ini, yang pertama, dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya melalui pengolahan sumber daya tersebut menjadi olahan camilan lezat. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan produk yang kaya akan nilai gizi yang dapat memenuhi kebutuhan energi harian. Dan yang terakhir yaitu penciptaan produk ini diharapkan dapat menstimulasi mahasiswa di dalam dunia wirausaha dan dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang berada di sekitarnya. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Dava. Kepada Dava, disilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari program UKM kewirausahaan yang berupa Cisrol dan Banana Cisrol. Yang pertama, kegunaan dari program UKM ini yaitu menambahkan nilai guna dari hasil sumber daya alam melalui olahan camilan yang berupa
cheese roll, dan banana cheese roll. Antara banana atau pisang pada pembuatan gizi pada cheese roll tersebut lebih kompleks dan layak untuk dikonsumsi semua kalangan termasuk anak-anak. Yang ketiga, yaitu membuka lapangan usaha seluas-luasnya, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup wirausaha. Lalu yang keempat, dapat melatih kemampuan berwirausaha bagi mahasiswa dan meningkatkan kerjasama tim dalam organisasi usaha bersama. Slide selanjutnya. Lalu ada gambaran umum dari rencana usaha cheese roll dan banana cheese roll ini. Yang pertama itu ada produk, yang dimana produk yang kami jual yaitu berisi keju, pisang, dan kulit lumpia, yang dimana disebut dengan cheese roll dan banana cheese roll. Lalu yang kedua ini kami melakukan juga promosi secara online atau live mat. Nah, kami melakukan secara online ini melalui media WhatsApp dan juga Instagram. Lalu yang pendistribusian ini kami melakukan kerjasama antar mahasiswa per tim, penjualan dalam kampus dan di luar kampus. Lalu kami pun mempunyai gambaran umumnya sendiri yang dimana produk cheese roll ini merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan cocok untuk dikonsumsi segala kalangan, termasuk anak-anak tadi. Yang dimana faktor produksi cheese roll ini tergolong cukup murah dan mudah didapat. Alasan kami memilih cheese roll dengan 2 varian rasa seperti yang ada original dan banana atau pisang sebagai usaha karena melihat dari masyarakat yang mengkonsumsi makanan siap saji sebagai pengganjal lapar sebelum waktu makan tiba dan juga menjadi ciri khas dan daerah diproduksi yang berada di Lampung yang juga terkenal akan pisangnya. Sekian pemaparan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja untuk pemateri yang selanjutnya kepada Fauriza, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait metode pelaksanaan. Jadi yang pertama itu menyiapkan bahan seperti kulit lumpia, keju cheddar, tepung terigu, susu kental manis, dan pisang. Lalu selanjutnya itu memotong pisang dan keju dalam bentuk yang memanjang. Dan memasukkan beberapa tepung terigu ke dalam mangkok kecil, lalu diberi sedikit air dan diaduk sampai mengental. Setelah itu, siapkan kulit lumpia dan taruh keju di ujung kulit lumpia, kemudian tambahkan susu kental manis. Selanjutnya, gulung secara perlahan. Setelah sampai ujung, olesi kulit lumpia dengan tepung terigu yang sudah diberi air. Untuk varian pisang, lakukan hal yang sama, hanya dengan ditambahkan pisang saja yang telah dipotong memanjang di atas kulit lumpia bersamaan dengan keju. Setelah itu, lakukan hal yang sama sampai bahan habis. Dan panaskan minyak dengan api kecil, kemudian masukkan cheese roll ke dalam minyak. Dan goreng sampai kecoklatan atau golden brown. Dan yang terakhir, ketika sudah matang, angkat cheese roll, kemudian tiriskan. Setelah itu, cheese roll siap dijual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung ke pemateri yang selanjutnya kepada Mutia, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang jadwal kegiatan perencanaan PKM ini. Yang pertama yaitu ada konsultasi dan survei alat dan bahan itu pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Lalu pembelian alat bahan itu di minggu ketiga. Pembelian studi kelayakan dan juga uji coba kelayakan skala kecil itu pada minggu ketiga. Riset pasar minggu
riset pasar, produksi dalam skala usaha, kemudian promosi itu pada minggu keempat, dan yang pada minggu keempat juga terakhir itu adalah pembuatan laporan. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah biaya-biaya. Jadi biaya-biaya atas perencanaan PKM ini, total biaya produksinya itu Rp496.000, kemudian total biaya operasionalnya Rp40.000. Total biaya produksi dan operasional jika ditambahkan menjadi Rp509.000. Total penjualan 30 pak, setiap 15 pak varian keju itu 10.000, lalu 15 pak varian keju pisang 12.000. Total penjualan 330.000 per hari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian. Itulah penyampaian materi dari brand kami, dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan brand Yams. Saya Debbie Elisa Prasasti, pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak salah kata selama berjalannya diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.